Pada malam Natal, Fritz dan Mary sangat ingin membongkar kado mereka. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Itu adalah paman mereka dengan banyak hadiah di tangannya. Anak-anak sangat senang melihatnya. Kemudian mereka mulai membongkar kado. Mary mendapatkan boneka mewah, piring mainan, dan gaun sutra yang indah. Fritz juga mendapatkan apa yang diinginkannya, kuda yang luar biasa dan raja tikus. Mary memperhatikan bahwa ada seorang tentara di bawah pohon. Itu adalah Nutcracker yang dirancang untuk mengunyah kacang keras dengan rapi. Gadis itu sangat menyukainya. Tetapi Fritz mengatakan itu adalah hadiahnya dan mencoba mengambilnya dari saudara perempuannya. Anak-anak meregangkan Nutcracker sejauh-jauhnya hingga lengannya robek. Mainan yang rusak itu tidak lagi dibutuhkan oleh bocah itu. Mary sangat kesal dan menangis. Tetapi paman saya berhasil memperbaiki prajurit itu. Gadis itu senang dan memeluknya dengan lembut. Hari itu sangat sibuk, jadi dia segera lelah dan tertidur tepat di bawah pohon. Selama tidurnya, Mary mendengar suara aneh. Mereka seperti tikus. Gadis itu membuka matanya. Benda-benda di rumah itu tampak jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Dan pohon tempat dia tertidur menjadi sangat besar. Mary menyadari bahwa bukan objeknya yang bertambah, tetapi dia yang mengalami penurunan. Tiba-tiba, Raja Tikus dengan pasukannya muncul di depan mata gadis yang tercengang itu. Mary sangat ketakutan dan ingin melarikan diri. Tapi tikus raksasa menghentikannya. Dan kemudian keajaiban terjadi, Nutcracker melompat berdiri dan meraih gadis itu. Mereka langsung memanjat pohon kera buku, dan di sepanjang pohon itu sampai ke mainan Fritz. Ada banyak sekali koleksi prajurit timah. Nutcracker meminta bantuan. Para prajurit segera melompat berdiri dan mengejarnya. Nutcracker mengambil alih komando pasukan, dan para prajurit mulai melawan pasukan Raja Tikus. Pertempuran antara mainan dan tikus berlangsung sengit. Tapi, sayangnya, ada terlalu banyak tikus, dan pasukan Nutcracker mulai mengalami kekalahan. Mary melihat ini dan lari dari tempat persembunyiannya. Dia melemparkan sepatunya ke Raja Tikus dan memukulnya tepat di kepala, dan dia jatuh ke lantai tak sadarkan diri. Tikus lainnya menyadari bahwa pertempuran itu kalah, dan lari ke segala arah. Mary berlari ke Nutcracker, tetapi dia terbaring tak sadarkan diri, karena dia terluka parah oleh Raja Tikus. Gadis itu mengira dia sudah mati, dan mulai menangis dengan getir. Dan tiba-tiba, seorang peri cantik muncul di belakang Mary. Dia memutuskan untuk membantu gadis itu. Dengan lambaian tongkatnya, dia menghidupkan kembali Nutcracker. Dengan lambaian tongkat kedua, peri mengubah prajurit itu menjadi pangeran tampan. Mary dan Nutcracker saling memandang dengan mata penuh kasih, dan tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Dengan lambaian tongkatnya untuk ketiga kalinya, peri membawa pasangan yang jatuh cinta ke kerajaan permen. Pohon-pohon di sana terbuat dari permen, dan bunganya dari selai. Itu adalah tempat yang luar biasa. Mary memejamkan mata sejenak karena senang. Dan tiba-tiba, dia mendengar suara ibunya yang memanggil namanya. Membuka matanya, gadis itu melihat ibunya yang menatapnya dengan bingung. Mary juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gadis itu bercerita tentang perjalanan indahnya, tapi ibunya hanya tersenyum manis. Kemudian Mary melihat Nutcracker power di pelukannya. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah tidur di bawah pohon sepanjang malam, dan semua yang terjadi padanya hanyalah mimpi yang nyata. Beberapa tahun kemudian, keponakan dari ayah baptis mereka datang mengunjungi Mary dan Fritz. Begitu dia memasuki rumah, gadis itu hampir jatuh ke lantai karena terkejut. Anak laki-laki itu tampak seperti Nutcracker seperti dua tetes air. Dia juga menyukai Maria pada pandangan pertama. Setelah beberapa waktu, mereka menikah, dan hidup tidak lebih buruk daripada di kerajaan ajaib permen. Seekor tikus kecil tinggal di satu hutan. Dia sangat pengecut dan bahkan takut dengan suara angin. Semua hewan di hutan menertawakannya. Dan kemudian, suatu hari, tikus kecil itu mengumpulkan semua keinginannya menjadi kepalan tangan, dan pergi ke raja hutan. Singa itu baru saja menyelesaikan makan malamnya dan tertidur dengan tenang di tempat teduh, mendengkur keras. Tikus itu mendekatinya dan mulai memanjat ekornya. Semua hewan ingin tahu tentang apa yang dia lakukan. Tikus kecil itu sangat ketakutan, tetapi dia berusaha keras untuk tidak menyadarinya.
Dia naik ke punggung singa, dan dengan pandangan penting muncul di depan teman-temannya. Dan kemudian singa itu bangun. Dengan satu gerakan dia melemparkan mouse ke tanah dan menggeram dengan mengancam. Semua hewan lain sangat senang. Mereka mengira singa itu akan menelan tikus. Tapi sebaliknya, singa bertanya apa yang dia lakukan di punggungnya. Mengumpulkan semua keinginannya menjadi kepalan tangan, tikus itu meminta Raja Hutan untuk membawanya di bawah sayapnya, sehingga dia tidak lagi takut pada siapapun atau apapun. Karena dia adalah hewan paling pengecut di hutan. Dan sebagai imbalannya dia menawarkan bantuannya. Singa itu mendengarkan tikus itu dalam diam. Tetapi dia tidak dapat memahami bagaimana seekor tikus kecil dapat membantu seekor singa yang besar dan kuat. Awalnya dia tertawa, lalu dengan raungan keras mengusir pria kurang ajar itu. Tikus itu langsung lari, senang singa tidak mau memakannya. Semua hewan lain mengejarnya. Beberapa waktu telah berlalu. Singa itu kelaparan dan pergi berburu. Tapi dia tidak memperhatikan jebakan yang dipasang oleh para pemburu, dan jatuh ke dalamnya. Raja binatang buas tergantung di udara, terperangkap dalam jaring berburu. Dia mencoba keluar dari situ, tapi tidak bisa. Dan karena singa adalah raja hutan, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berteriak minta tolong. Selain itu, para pemburu bisa mendengarnya. Hewan-hewan itu melihat singa, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Dan singa itu memutuskan untuk mempercayai takdir, tidak melakukan apapun. Secara tidak sengaja, tikus kecil yang sama ada di dekatnya. Melihat raja binatang buas di jala, dia memutuskan untuk membantunya. Tikus memanjat ekor panjang singa, dan ketika mencapai jaring, mulai menggerogotinya. Setelah beberapa waktu, segerombolan hewan berkumpul di dekat perangkap. Menarik bagi setiap orang untuk menyaksikan apa yang terjadi. Tiba-tiba, di suatu tempat yang jauh, teriakan para pemburu terdengar. Hewan-hewan itu menjadi sangat ketakutan dan melarikan diri ke hutan. Tapi tikus itu dengan keras kepala terus menggerogoti jaring. Akhirnya, jaring itu pecah dan singa itu melepaskan diri darinya. Tanpa berpikir dua kali, tikus itu naik ke punggungnya, dan mereka lari. Ketika singa sampai di guanya, dia meminta maaf kepada tikus itu. Dan dia berkata bahwa dia telah meremehkan hewan sekecil itu, memutuskan bahwa itu tidak akan berguna. Dan untuk fakta bahwa tikus kecil menyelamatkan nyawa raja binatang buas, sekarang dia tidak perlu lagi takut pada apapun atau siapapun. Mulai sekarang, singa membawanya ke bawah sayapnya. Semua hewan, melihat apa yang terjadi, tertawa dan bertepuk tangan pada tikus pemberani. Sejak itu, singa dan tikus menjadi teman baik, dan kedamaian telah memerintah di hutan selamanya.